Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa ta'alaina min barakatihima fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Wa wada'ul yadaini, kita lanjutkan pembahasan tentang sunnah hayatnya salat. Wa wada'ul yadaini, dan meletakkan dua tangan, alal fakhdaini atau alal fakhidaini, di atas dua paha, fil julusi, di dalam duduk, yabsutul yusra, dengan melebarkan al yusra, melepaskan al yusra, tangan kanan, wa yaqbidu, dan menggenggamkan al yumna, telapak tangan al yusra, pada telapak tangan yang kiri, wa yaqbidu, dan menggenggamkan al yumna, pada telapak tangan yang kanan, illal musabbihata, kecuali jari telunjuk. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang sholat, yushiru, itu nanti akan memberikan isyarat, biha, dengan jari telunjuknya, mutasyahhidan, ketika membaca tasyahud. Fil julusil awwali, di dalam duduk al awwali yang pertama, wasani, dan yang kedua. Jadi sunnah hayatnya sholat, sunnah hayatnya sholat. Sekali lagi saya ulang, ini sunnah hayatnya sholat adalah meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk untuk melaksanakan tasyahud. Kalau tidak untuk melaksanakan tasyahud, maka sunnah ini ditiadakan, tidak ada. Jadi ketika duduk di antara dua julus, maka sikap atau langkah seperti ini tidak disunatkan. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang sholat kemudian tidak meletakkan kedua tangannya di atas paha, nggak ada masalah. Umpamanya sholat kemudian tangannya diletakkan di dada juga nggak ada masalah, karena hukum meletakkan kedua tangan di atas paha itu hukumnya sunnah. Nah, cara meletakkan tangan di atas paha ketika akan melaksanakan tasyahud adalah tangan kiri dibiarkan lepas, tangan kanan digenggamkan dengan posisi 35. Posisi 35. Itu kalau dalam keterangan kitab Fathul Mu'in. Dalam posisi 35. Ini 3, ini 5. Posisi 35. Jadi tidak posisinya begini, tapi posisinya begini. Jadi ketika illallah langsung begini. Illallah. Jadi posisinya begini. Ini posisinya, tidak begini tidak. Tapi begini. Posisi 35.
Jadi kalau nanti ketika mengucapkan illallah tinggal menggerakkan ke atas. Itu posisi menggenggamnya. Yabsutul yusra wa yaqbidul yumna, dan menggenggamkan telapak tangan kanan illal musabbihata, kecuali jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, karena jari telunjuk itu nanti akan digunakan isyarah ketika kita membaca tasyahud illallah. Makanya bagi orang yang nggak ngerti baru tahiyat sudah kadang-kadang sudah ngacung. Apanya yang diacungkan? Padahal isyarah itu nanti diucapkan, digerakkan ketika kita mengucapkan illallah. Paham ya? Ketika kita mengucapkan illallah. Nah, ini dilakukan pada duduk yang pertama dan yang kedua. Wa yustahabbu, dan disunatkan lil musalli. Yustahabbu, disunatkan lil musalli, bagi orang yang sholat, ayyadha'a yadahu, meletakkan tangannya fihima, di dalam duduk yang pertama dan yang kedua, alal fakhdaini, di atas kedua pahanya, wa yabsutul yusra, melepaskan, melebarkan al yusra, pada telapak tangannya yang kanan, yang kiri, bihaisu yasamata, sekiranya dua telapak tangan itu kalau dilepaskan, bihaisu yasamata ru'usaha, sekiranya dua telapak tangan itu ujung-ujungnya itu sama ar-rukbata, pada lutut. Ini posisinya. Posisinya ujung telapak, ujung jari lurus dengan lutut. Jadi tidak di sini, tidak di sini. Tapi diukur ujung jari persis di lutut. Wa yaqbidu, dan menggenggamkan minal yumna, dari tangan, telapak tangan kanan, al khinsiri, berupa jari lentik, ya, khinsir itu jari lentik, wal binsiri, jari manis, wal wusta, dan jari tengah, wal ibhama, dan jari dan jempol. Wa yursilul musabbihata, dan melepaskan jari telunjuk. Posisinya yang 4 ini digenggamkan. Tadi saya katakan kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu bentuknya 35. Bentuknya 35. Bukan 35 PKB dulu, bukan ya. Kalau dulu kan 35 PKB-nya begini. Ini 35 dalam keadaan menggenggam. Masih ingat ya, PKB dulu 35 karena nomor urutnya 35. Rawahu Ibnu Umar, riwayat yang menjelaskan tentang cara menggenggam seperti itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anhuma itu kepada Abdullah dan Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summiyat, dan dinamakan al musabbihatu, jari telunjuk, li'annaha, karena sesungguhnya jari telunjuk, tunazzihu, itu membersihkan ar-rabba, pada Tuhan subhanahu wa ta'ala. Dikatakan jari telunjuk itu dengan bahasa Arab al-musabbihah karena jari telunjuk itu nanti digunakan untuk tasbih. Ini tasbihu, karena sesungguhnya tasbih, membaca
membaca tasbih. At-tanzihu itu membersihkan atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'uha, dan orang yang sholat disunatkan untuk mengangkat jari telunjuknya inda qaulihi, ketika ucapannya orang yang sholat illallah, ketika mengucap kalimat illallah. Li'annahu, karena sesungguhnya mengangkat jari telunjuk isyaratun itu memberikan isyarah ilat tauhidi, pada mengesahkan Allah. Fayasma'u, maka kumpullah fi dzalika, di dalam raf'u, di dalam mengangkat jari telunjuk, bainal qauli, antara ucapan, wal amali, dan perbuatan, di dalam kitab I'anatut Thalibin sana, wan nadhari wal qalbi, ucapan, perbuatan, pandangan, dan hati menyatu ketika ucapan illallah. Jadi di dalam kitab I'anatut Thalibin di sana dijelaskan ketika mengucapkan illallah, hati ini hanya mengatakan hanya Allah, mata yang asalnya pandangannya ke tempat sujud beralih ke jari telunjuk. Paham ya? Tuh, biar tahu caranya. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak tahu, belum illallah, kadang-kadang sudah ngacung. Nah, terus bagaimana? Kadang-kadang ada orang sholat jarinya digoyang-goyang, atau ada yang goyangnya begini, ada yang begini. Itu dua-duanya punya hadis yang sahih. Yang tidak menggerakkan ada hadisnya yang sahih, yang menggerakkan juga ada hadisnya yang sahih. Li'annahu isyaratun ila tauhidi fa yajma'u fi dzalika bainal qawli wal amali wa yustahabbu, dan disunatkan ayyumilaha, mencondongkan musabbihat, mencondongkan jari telunjuk qalilan, dengan sedikit. Jadi jangan lurus begini, ya, condongkan sedikit atas ke bawah. Inda raf'iha, ketika mengangkat jari telunjuk tersebut. Wa fihi, di dalam yumilah, dalam mencondongkan sedikit tersebut, hadisun, ada sebuah hadis, rawahu, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu an, wa sahhahu, dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis tersebut. Wala yuharrikuha, dan tidak diperkenankan menggerakkan jari telunjuk li'adami wurudihi, karena tidak adanya hadis yang warid, karena tidak adanya contoh yang dicontohkan oleh Nabi tentang menggerakkan jari telunjuk. Waqila, jari nekil, katanya yustahab, disunatkan tahrikuha, menggerakkan jari telunjuk tersebut. Ini indah Syafi'iyah, dikatakan kalau menggerakkan jari telunjuk itu kil itu dhaif, kil itu pendapat yang lemah. Wa fihima, dan di dalam menggerakkan jari dan tidak menggerakkan jari, hadisani, itu ada dua hadis sahihani yang sama-sama sahih. Jadi kalau pendapatnya Syafi'iyah, di dalam sebuah hadis itu sama-sama harik,
Tapi Syafi'iyah mengatakan ditafsiri oleh Syafi'iyah, harik itu menggerakkan yang ngajeng itu. Tidak harus bergerak. Ini kan asalnya diem, kemudian digerakkan. Itu kalau Syafi'iyah. Itu kalau Syafi'iyah disinkronkan seperti itu. Qalahul Baihaqi, yang menyatakan bahwa dua-duanya itu ada hadis yang sahih adalah sebuah hadis, dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa fi wajhin, dan di dalam satu sisi annau haram, di dalam satu pendapat annau sesungguhnya menggerakkan jari haramun, itu bisa itu hukumnya haram, mubtilun bisa membatalkan lis sholati pada sholat. Itu kalau digunakan untuk mainan, kalau niatnya mainan. Bisa haram dan membatalkan sholat. Ya, ini biar tahu kalau ada orang yang menggerakkan jari ini, jangan kemudian apatis gitu. Itu punya pendapat sendiri gitu. Ya, biar nggak apatis, biar nggak kemudian itu orang goyang gitu, termasuk kelompok goyang itu. Biar tahu bahwa itu ada hadisnya yang sahih. Hakaun Nawawi, pendapat yang menyatakan bahwa menggerakkan jari telunjuk itu haram dan membatalkan sholat, itu diriwayatkan, yang meriwayatkannya adalah An-Nawawi, Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi, di dalam syarah kitab Al-Muhadzab. Wallahu a'lam. Qala, kemudian berkata Sahibut Takrib, wal iftirashu, dan duduk iftiras, fi jami'il jalasati, di dalam semua duduk, wa tawarruku, dan duduk tawarruk, fil jalsatil akhirati, di dalam duduk yang terakhir, wa taslimatu, dan membaca salam as-saniyatu, yang kedua. Sunnah hayatnya sholat selanjutnya adalah duduk iftirosh. Ini kalau belum pernah belajar fikih, apa sih duduk iftirosh itu? Duduk iftirosh itu disunatkan di dalam semua duduk. Semua duduk yang ada di dalam sholat itu sunnahnya adalah memakai duduk iftirosh. Kalau tidak bisa duduk iftirosh, dengan duduk yang lain nggak ada masalah. Wa tawarruk, dan duduk tawarruk, fil jalsatil akhirati, di dalam duduk yang terakhir. Tawarruk itu posisinya atau tempatnya hanya pada duduk terakhir ketika mau salam. Duduk tawarruk itu dilakukan ketika mau salam. Setelah tasyahud itu kemudian salam. Tapi kalau setelah tasyahud itu masih punya niat untuk sujud sahwi, maka tidak disunatkan duduk tawarruk. Sunnahnya adalah duduk iftirosh. Kalau mau tasawuf, mau sujud sahwi. I'lam, ketahuilah, annau sesungguhnya la yata'ayyanu, tidak jelas fi sholati, tidak menjadi kenyataan fi sholati, di dalam sholat, julusun, tidak ada hal yang nyata di dalam sholat itu bagaimana posisinya. Bal kaifa qa'adal musalli, tetapi bagaimana posisi duduknya orang yang sholat, dia bisa jaza, itu diperbolehkan. Duduk yang seperti apa saja, mau sholat duduk pakai sila juga nggak masalah. Tidak harus duduk iftirosh. Melakukan duduk iftirosh itu hukumnya sunnah. Makanya dikatakan i'lam annau la yata'ayyanu fi shalat, tidak jelas di fi shalat julusun, bal kaifa qa'adal musalli jaza. Bagaimana orang sholat itu maunya duduk, silakan, itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja. Mau duduk
Iftirashnya 2 kaki disandari pantat juga nggak masalah. Atau duduk bersimpu untuk menghilangkan kolesterol juga nggak ada masalah. Duduk yang 2 kaki di atas, kemudian dibuat bantalan pantat. Ini seperti ini. Nggak kelihatan ya? Seperti ini. Atau duduk simpuh, pantatnya langsung di bawah, langsung beralaskan lantai, kaki kanan kaki kiri keluar, itu juga boleh. Atau seumpamanya kalau ada orang yang nggak bisa duduk iftirash, duduk simpuh atau duduk pakai sila juga nggak masalah. Yang penting dadanya dan isinya, yang penting hati ini tetap menghadap ke kiblat. Posisi duduk tidak dipermasalahkan. Wa hadza ijma'. Masalah duduk sembarangan itu kesepakatan. Semua ulama, kalau sudah kata-kata ijma' ya. Nih saya berikan gambaran, ada ijma', ada ittifaq. Ada ijma', ada ittifaq. Belum tentu ittifaq itu ijma', tapi kalau ijma' pasti ittifaq. Ijma' itu kesepakatan ulama seluruh dunia pada masa itu. Kalau seumpamanya seluruh dunia sepakat tapi ulama Ahlul Madinah kok enggak sepakat, itu tidak bisa dikatakan ijma'. Tapi kalau ittifaq, nah, makanya kadang-kadang wattafaqo al-imamul madhabil arba'ah, sepakat 4 imam madhab, 4 imam madhab. Hanya 4 madhab itu yang sepakat, yang lain berarti ada yang tidak sepakat. Itu perbedaannya ijma' dan ittifaq. Padahal artinya hampir mirip, sama-sama konsensus. Sama-sama konsensus, tapi perbedaannya di situ. Kalau ittifaq itu hanya sebagian besar, berarti ada yang tidak sepakat. Tapi kalau ijma' itu harus disepakati oleh ulama seluruh dunia pada saat itu, oleh seluruh dunia pada saatnya atau pada masa itu. Ini kesepakatan seluruh umat dan seluruh ulama pada masa itu bahwa duduk di dalam sholat itu tidak harus iftirash dan tawaruk. Tapi duduknya boleh, bagaimanapun dia bisa. Bagaimanapun dia nyaman dengan duduknya, itu boleh. Sawa'un fi dzalika jalsatul istirahati, begitu baik itu duduk yang terserah itu, semaunya itu duduk istirahat, wal julusu dan duduk baina sajdataini dan duduk di antara 2 sujud, wal julusu limutaba'atil imam dan duduk untuk mengikuti imam. Naam, benar pendapat yang mengatakan tidak ada pola yang pasti dan itu menjadi kesepakatan ulama. Yusannu disunatkan fi ghairil akhiri. Nah, baru pembahasannya. Tapi kalau untuk duduknya terserah. Selain pembahasan sunnah. Yusannu disunatkan fi ghairil akhiri, di dalam selain yang akhir. Selain duduk yang terakhir, kajulu sitasyahudil awali, seperti duduk. Yang dimaksudkan duduk selain akhir adalah duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Al-iftirashu, duduk iftirash. Duduk iftirash caranya adalah fayajlisu, maka orang yang sholat itu posisi duduknya ala ka'bin yusra, di atas mata kaki yang sebelah kiri.
Jadi mata kakinya diletakkan di bumi, kemudian mata kakinya buat bantalan pantat. Ba'da farshiha, setelah menjadikan mata kaki luar sebagai mata kaki luar ditancapkan di bumi, mata kaki dalam dibuat bantalan pantat. Wayang siburi jeluhu, dan meluruskan kakinya al-yumna, kaki yang kanan. Wayaj'alu atrafa asabi'iha, dan menjadikan ujung-ujung jarinya kaki kanan lil qiblati, pada kiblat. Jadi itu duduk iftirash yang sesuai aturan. Kaki kirinya mata kaki kirinya yang luar ditancapkan di bumi, diletakkan di bumi, kemudian pantatnya pada posisi mata kaki dalam, kemudian kaki yang kanan diluruskan pada posisi ujung-ujung jari mancat menghadap ke kiblat. Wafil akhiri, dan di dalam duduk yang terakhir at-tawarruku, disunatkan duduk tawarruk. Kata-kata tawarruk itu dari kata-kata pantat. Tawarruk itu menjadikan pantat sebagai landasan duduk. Wahwa, yang namanya duduk tawarruk, mislul iftirash, itu seperti duduk iftirash, illa annahu yaqdi biwaraki, hanya saja kalau duduk duduk tawarruk itu menjadikan pantat ilal ardi, langsung nempel ke bumi atau ke lantai. Wa yaj'alu yusra'u, dan menjadikan telapak atau kaki kanan min jihatin yumnahu, pada arah sebelah kanannya orang yang sholat. Nah, jadi telapak kirinya masuk ke arah kanan. Itu kalau duduk tawarruk. Jadi posisinya seperti duduk iftirash. Kalau iftirash begini, kalau duduk tawarruk, pantat langsung diletakkan di lantai dan telapak kaki kiri dimasukkan ke arah samping kanan. Wahadhil kaifiyatu, cara seperti ini qad sabatat, itu tetap sungguh sudah ditetapkan fi shahihaini, di dalam dua hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa wajul farqi, sisi perbedaan bainal julusil akhir, di antara duduk yang terakhir, wa ghairi, dan duduk selain duduk yang terakhir, annal julusal awal, sesungguhnya duduk yang pertama khafifun, itu ringan. Khafifun itu ringan, tidak berat. Makanya biasanya kalau duduk iftirash nggak seberapa berat. Apalagi bagi orang yang sakit kakinya, duduk iftirash itu nggak seberapa berat. Kalau duduk tawarruk biasanya berat. Nah, ini perbedaannya, ada tawarruk lil musolli, tawarruk lil sholat, dan tawarruk lil dzikri. Jadi kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub di sana dijelaskan tawarruk di dalam sholat posisinya seperti duduk iftirash, yang kemudian tadi itu perbedaannya pantat langsung diletakkan di lantai, kaki kiri dimasukkan ke arah samping kanan. Kalau duduk tawarruk lidzikri ala thariqatin Naqsyabandiyah Qadiriyah, itu posisinya dibalik. Tawarruknya dibalik.
Jadi kaki kiri mancat jari-jari itu mengarah ke kiblat, kaki kanan dimasukkan ke samping kiri. Itu kalau tawaruknya duduk untuk zikir thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Walil musalli ba'dahu harakatun. Bagi orang yang sholat setelah itu harakatun diperbolehkan untuk bergerak. Fanasaba yakuna ala hayatil mustawfiri bi khilafil akhiri. Karena duduk iftirash itu digunakan untuk masih ada pergerakan. Duduk iftirash itu digunakan sifatnya ringan karena di situ itu orang yang sholat masih ada gerakan. Kalau sudah tidak ada gerakan lagi, maka itu disebut duduk tawarruk. Dan duduk tawarruk itu kalau dibuat bergerak lagi berat. Makanya kalau masih ada pergerakan, sunahnya adalah duduk iftirash. Kalau masih ada gerakan berupa sujud sahwi, maka sunahnya adalah duduk iftirash. Tidak disunatkan duduk tawaruk. Dikatakan di sini begitu. Anal julusal awal khafifun. Duduk yang pertama yakni duduk iftirash itu sifatnya ringan. Karena di situ itu walil musalli ba'dahu harakah. Karena dengan duduk yang ringan tadi itu di situ itu nanti ada pergerakan, ada gerakan lagi. Setelah itu nanti ada gerakan. Kalau sudah tidak ada gerakan, maka sunahnya adalah duduk tawarruk. yakni duduk sudah menjelang salam. Ayakuna ala hayatil mustaqir wa alam. Ketahuilah annal masbuqa. Ini biar tahu kalau ada makmum masbuk bagaimana posisi duduknya. Apakah ikut imam? Apakah bagaimana? Wa alam, ketahuilah annal masbuqa. Sesungguhnya makmum masbuk ya jelisu muftarisan. Itu posisinya duduk adalah duduk iftirash. Jangan mengikuti duduknya imam, karena dia nanti setelah imam itu salam, dia masih bergerak lagi melanjutkan sholatnya. Wa kata sahi, begitu juga sebagaimana makmum masbuk, asahi orang yang lupa, li'anna ba'da julusihima, karena sesungguhnya setelah duduknya orang yang sahih dan orang yang makmum masbuk, harokatun itu ada gerakan. Harokatun itu ada gerakan. Bagi yang lupa masih punya gerakan apa? Gerakan sujud sahwi. Bagi yang makmum masbuk gerakannya apa? Melanjutkan sholatnya. Wa tustahabbu, dan disunatkan at-taslimatu, salam as-saniyatu yang kedua. Li'annau, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat beliau mengucapkan salam dengan noleh ke kanan, wa an yasari, dan noleh ke kiri. Nah, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang setelah salam yang pertama dia kentut? Padahal salam yang kedua itu sunnah hayat. Salam yang pertama kan berarti sholatnya sudah selesai. Salam yang kedua itu hanya sifatnya sun. Bagaimana antara salam yang pertama dan salam yang kedua itu dia kentut? Batalkah sholatnya? Ada dua pendapat.
Kalau menganggap salam yang kedua itu bagian daripada sholat, maka sholatnya batal. Demikian. Rawahu Muslimun min riwayati Ibnu Mas'ud radhiyallahu an wallahu a'lam bis-shawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan atau ada yang kurang bisa difahami, silakan. Bagi ibu-ibu, barangkali ada pertanyaan atau kajian pada malam ini ada yang kurang bisa difahami, silakan ditanyakan. Cek. Nggak ada yang nanya, Bu? Ada, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya mau nanya bab sholat ya Ustadz. Saya kemarin waktu di rumah sakit dirawat, itu saya kan diimpus tuh, saya kan nggak bisa sholat. Tapi saya hormat waktu aja, sedangkan pakaian saya habis operasi kan nggak bersih itu. Terus waktu pulang kita qodoi itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah sakit pakaian kotor, padahal suci pakaian, tempat dan badan dari najis dan hadas itu merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian mau wudhu gak bisa wudhu, mau tayamum gak bisa tayamum karena diinfus. Karena ada masyakot, tayamum gak bisa, wudhu gak bisa, maka tetap wajib sholat, tapi sholatnya adalah sholat li hurmatil waktu. Dan nanti kalau sudah bisa memenuhi syarat daripada sahnya sholat, sudah bisa berpakaian suci, bisa wudhu, maka wajib diulang, bukan diqodoi, wajib diulang. Ya, hukumnya bukan qodok, tapi i'adah, mengulang sholat, dan sudah tidak kena dosa karena sudah berbuat sekuat tenaga untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak hukumnya qodok, tapi i'adatus sholat, mengulang sholat. Cukup? Ada lagi? Silakan. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana caranya kalau kita punya anak perempuan sekolah, ketika ada tugas menghafalkan Al-Quran sedangkan dia lagi datang bulan, bagaimana untuk menyiasati biar bisa tetap belajar dan tidak ada larangan? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan tentang ketika belajar haid dan ada pelajaran menghafal Al-Quran, itu tidak masalah. Membawa Al-Quran dalam keadaan haid itu kalau dalam posisi ta'lim, belajar, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau sifatnya itu untuk belajar. Bisa difahami? Apa sifatnya ta'lim itu? Kadang-kadang kan dari rumah
Apakah harus dari rumah kita udah bawa Al-Quran maksudnya? Jadi sifatnya kalau taklim itu adalah runtutan, proses daripada taklim atau belajar itu. Kalau dari rumah itu sudah dikatakan proses belajar, maka dari rumah sudah diperbolehkan untuk membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran. Sama dengan proses orang berdagang. Jadi membawa dagangan berupa Al-Quran walaupun toh dalam keadaan tidak suci dari hadas atau dari najis, itu tidak ada masalah. Kalau itu niatnya adalah membawa barang dagangan. Jawab. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya orang khutbah ketika dia lupa mengucapkan alhamdulillah dalam kata pertama, dia membaca bismillahirrahmanirrahim, setelah itu dia ingat baru mengucapkan alhamdulillah, apa menjadikan batal atau ada kemauan? Terima kasih. Jadi rukun khutbah itu di sana tidak ada aturan tertib. Tidak ada aturan tertib. Baik itu alhamdulillahnya ditaruh di belakang atau di depan. Baik sholawatnya di belakang atau di depan. Tidak ada tertib di dalam rukunnya khutbah. Yang penting rukun itu semuanya terpenuhi, terserah mau sholawat dulu atau hamdalah dulu atau wasiat takwa atau membaca ayat dulu, itu tidak ada aturan tertib di dalam rukun khutbah. Saya belum menemukan rukun atau wajibnya tertib di dalam rukun khutbah. Bisa dipahami ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya masih lanjut masalah mengacungkan jari telunjuk. Ada pernah dapat itu dari guru itu, kalau ketika Muhammadur Rasulullah itu ganti kita yang angkat jempolnya juga. Itu kalau di kitab ada nggak anjurannya, Pak? Lah terus yang kedua, kondisi apa yang boleh membatalkan sholat? Nah terus pertanyaan ketiga, pegadaian yang disarankan, yang dibolehkan Islam itu seperti apa? Terima kasih. Untuk masalah menggerakkan jempol ketika mengucapkan Muhammad Rasulullah itu saya tidak pernah menemukan. Yang pertama. Yang kedua, cara membatalkan sholat. Yang kondisi apa yang memperbolehkan membatalkan sholat? Kondisi yang membahayakan diri sendiri. Kondisi yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan tidak hanya jiwa, termasuk harta, itu boleh sholat dibatalkan. Contoh, mau dibacok orang, contoh sedang gempa, contoh ada yang mau mengambil HP-nya, itu boleh sholatnya dibatalkan. Jadi keselamatan jiwa dan keselamatan harta itu memperbolehkan sholat dibatalkan. Kemudian terkait masalah gadai. Gadai itu bagian daripada hutang yang ada jaminannya. Maka secara syar'i dasar daripada gadai itu tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, kecuali sudah ada restu, sudah ada pembolehan ridho dari yang menggadaikan. Maka sebenarnya menggadaikan sawah nggak boleh sawahnya itu digarap sama yang menggadai.
yang terima gade. Terus nanti yang menggadekan kapan bisa bayarnya kalau sawahnya itu digarap sama yang terima gade? Itu kalau kita kembalikan kullu qardin jarra naf'an fawa riba. Setiap utang yang menarik manfaat itu masuk kategori riba. Maka biasanya penggadaian syariah, penggadaian syariah ini kembali kepada masalah perbankan. Kalau gade-gade konvensional itu jelas riba karena di situ ada bunga setiap bulannya dari uang yang diterima. Sudah memberikan jaminan dan tiap bulannya itu ada bunga. Kalau gade syariah itu istilahnya adalah tetap menggunakan akad mudharabah. Gade tapi menggunakan akad murabahah bagi hasil. Itu kalau gade syariah. Kalau gade konvensional itu tadi tidak diperbolehkannya ya karena sudah dipastikan tiap bulan harus memberikan tambahan sekian persen, memberikan tambahan sekian persen. Itu yang terkait dengan masalah gade. Paham ya? Silakan yang lain. Jadi kalau masalah gade saya tambahin sedikit, kalau ada menggadekan motor sebenarnya cukup biar tidak memanfaatkan barang gadean itu cukup STNK atau BPKB-nya yang dipegang sebagai jaminan. Kalau sawah cukup sertifikatnya yang dipegang. Gitu loh. Tapi kalau yang digadekan itu fisik motornya, kemudian yang punya motor ini silakan dipakai selama saya belum bisa membayar, ya sudah nggak ada masalah. Sudah tidak ada masalah kalau ada penyerahan daripada yang menggadaikan. Tapi kalau gade motor tahu-tahu dipakai apalagi sampai rusak, ini yang tidak diperbolehkan. Cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat kajian fikih malam hari ini. Untuk saya apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.